Bahasa Jawane ile o ile. Ilang lemahe ojo ilang rezekine. Lalu dihargai murah. Lalu kita pun ikut berjuang, Mas. Ya pokoknya saya pikir-pikir dulu, saya belum setuju dengan harga yang sekian. Masyarakat terdampak bendung bener inilah yang merupakan cikal bakal dari perkumpulan ini. Jadi master pun ya masyarakat. Nah, ile itu sebetulnya juga sekaligus mengingatkan masyarakat. Tertinggi, megah, simbol lumbung pangan Jawa Tengah Selatan. Seolah kita disamarkan kepada mereka yang hidup puluhan tahun dari hasil hutan. Tidak punya pilihan, tak terbayang masa depan. Hutan-hutan mereka akan berubah menjadi genangan, berpagar tapak bendung. Janji manis, kenangan indah masa kecil dulu, menghantui setiap jejak langkah mereka berjalan, menyingkap ruang-ruang hidup warga yang masih berjuang mendapatkan keadilan. Kami persembahkan Ile o Ile. 8 Desember tahun 2019. 8 Desember itu kita dapat undangan. Pada 9 kita suruh datang ke sini menghadiri permusyawarahan. Berangkat dari warga yang mendapatkan undangan musyawarah Bendungan Bener. Awalnya masyarakat 3 desa, yakni Desa Guntur, Kemiri, dan Nglaris. Permasalahan mulai muncul. Isi musyawarah berbeda dengan inti undangan. Bukan membahas bentuk ganti rugi dan nilai kerugian. Iya, kan suruh tanda tangan, dipanggil satu-satu, tapi kita tidak dikasih tahu nominalnya itu berapa, harga tanah itu berapa. Intinya nanti kita suruh ke depan dipanggil satu-satu. Kalau yang setuju suruh tanda tangan, yang tidak setuju nggak usah tanda tangan. Proses musyawarah pun dijaga ketat aparat. Warga yang tidak dapat undangan tidak diperkenankan masuk ruangan mengikuti musyawarah. Kita pikir-pikir harga kita tuh dihargai dengan sangat murah, antara dari 50.000. Yang paling tinggi itu kalau nggak salah 63 ribuan, Mas. Lepas itu macam mana kita dapat harga itu naik, kita sama-sama minta tolong sama mas-mas yang pandai atau Pak Lurah atau siapa, kita minta pertimbangan lah supaya harga kita, tanah kita itu naik, Mas. Boleh dibuat bendungan itu, kita boleh, tapi dengan harga yang normal sewajarnya, janganlah murah sangat. Warga yang tidak mau membubuhkan tanda tangan, itu artinya menolak. Dan satu-satunya jalan pilihan, yakni menempuh jalur hukum di pengadilan. Pilihan yang sulit dan menakutkan bagi warga yang awam dengan hukum. Hingga akhirnya ada satu warga yang berani menolak. Ia bernama Maksum. Yang menolak cuma satu, cuma saya. Tapi karena musyawarahnya itu enggak musyawarah, bilang-bilang orang lain itu dipaksa, jadi akan nggak bisa berkutik karena takut dia dipaksa untuk bertanda tangan untuk supaya harga itu diputuskan sekian. Kemudian hari Pak BPN datang ke rumah saya. Setelah itu saya disuruh mau tanda tangan atau mau dicabut atau mencabut atau tanda tangan. Saya belum akan saya cabut, nanti saya akan pikir-pikir dulu atau gugat atau dicabut gitu. Nah, setelah kemudian hari kawan-kawan sama Pak Wisprun, Pak itu ada dukungan dari Pak Abdullah. Ia memilih tidak tanda tangan dan menempuh jalur hukum. Gugat ke pengadilan. Perjuangannya tidak sia-sia. Ternyata ia menang.
bahkan sampai ke tingkat kasasi. Dengan adanya tanah yang disewa ini sebenarnya ada pro dan kontra. Yang pertama dulu sudah ada kesepakatan. Sebelum pembayaran semua itu kan nggak boleh dikerjakan. Namun demikian karena PT atau perusahaan itu sudah dapat tender, dia pengen kerja, akhirnya diadakan sewa. Sewa itu pertama adalah 25 bidang. Tetapi pekerjaannya lebih dari itu. Hanya 17 bidang ke depannya lagi sudah dikerjakan, namun sudah dibayar walaupun sempat ada terjadi kegaduhan. Yang terakhir terjadilah ada 9 bidang milik 8 orang sudah dikerjakan, pemilik pun tidak tahu. Akhirnya terjadilah keributan, dihentikan pekerjaan dan sebagainya. Akhirnya mendapatkanlah kompensasi dari tanah yang baik dikerjakan atau yang kerusakan. Kerusak yang tidak akibat pekerjaan itu, contoh tertutup, tertimbun tanah, tanaman semua habis, sawah yang terputus atau tertutup aliran airnya sehingga tidak bisa menyawah, itu diminta kompensasi dari jumlah 191 pemilik atau sejumlah 148 hektar itu yang rusak. Dan pihak yang merusak pun tidak ada etikat baik, minta maaf atau apa. Disitulah petaran master band yang sangat-sangat digaungkan oleh masyarakat, yang mewakili masyarakat untuk bernego-nego dengan baik pihak PT, BWS, dan BPN dan lain-lain adalah semua dari master band yang didukung oleh masyarakat. Sebenarnya warga penuh mutlak mendukung proyek ini, cuma karena ada masalah-masalah itu yang harus diselesaikan. Tanggal 19 Desember 2019, masyarakat menggelar mujahadah, doa bersama, dan diikuti seluruh warga. Mulai saat itu muncul korlap di semua desa. Korlap inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya master band. Master band adalah organisasi atau perkumpulan masyarakat yang berasal dari warga masyarakat terdampak Bendung Bener. Jadi semua keanggotaan master band itu berasal dari warga yang tanahnya atau keluarganya terdampak akibat pembangunan proyek Bendung Bener. Jadi kenapa saat ini master band masih eksis di dalam pembangunan proyek Bendung Bener? Karena memang masyarakat terdampak Bendung Bener inilah yang merupakan cikal bakal dari perkumpulan ini. Jadi master band ya masyarakat. Bayangkan coba kalau misalkan tidak ada wadah masyarakat untuk menyampaikan unek-uneknya, sampai saat ini mau jadi apa? Nah, dari itulah kami membentuk atau berkumpullah, saat itu belum membentuk. Saat itu berkumpul setelah kejadian di Bukit Besek tanggal 9 Desember 2019 tersebut. Dari masing-masing desa, yaitu dari ada 7 desa dari Laris, Limbangan, Guntur, Karangsari, Dungluteng, Bener, dan 1 desa di Kecamatan Gebang yaitu Desa Kemiri. Bertemu dan saat itu mempunyai visi misi yang sama, yaitu untuk memperjuangkan hak agar tanah milik kita itu dihargai dengan harga yang layak. Saat itu setelah adanya peristiwa 9 Desember di Bukit Besek, kami mengadakan istighosah bersama di ST00 atau di titik 00 pembangunan jalan akses spillway pembangunan proyek Bendung Bener. Saat itu dihadiri juga oleh anggota DPRD dari Dapil 6, dan kami berusaha untuk menyampaikan permasalahan yang ada di proyek Bendung Bener. Padahal sebelumnya kami sangat antusias dengan adanya wacana pembangunan Bendung Bener ini. Bahkan dari warga sendiri ikut serta dalam pemberkasan. Padahal saat itu hanya tim, kan sudah ada tim sendiri yang mengadukan untuk pemberkasan tersebut. Tetapi karena antusias warga dengan sukarela, bahkan sampai ke
tanah-tanahnya yang ada di pelosok sana, berusaha mendampingi mereka-mereka yang mengukur lahan dan lain sebagainya. Dengan keinginan sendiri, bahkan materai pun saat itu masyarakat dengan sukarela itu saat itu dengan sukarela untuk apa ya istilahnya, untuk membuat sendiri berkas itu agar segera selesai. Tetapi ternyata saat itu 9 Desember menjadi titik balik semuanya. Apa yang kita gadang-gadang yang tadinya katanya akan mendapat ganti untung, ternyata saat itu bagaikan petir di siang hari, harga hanya 53.000 sampai 63.000. Masyarakat mau berontak bagaimana? Saat itu hanya ada 2 pilihan, diterima atau ke pengadilan. Master Band itu pertama kali dibentuk untuk mensukseskan pembangunan Bendung Bener, akan tetapi masyarakat juga tidak dirugikan. Dalam kaitannya ini, masyarakat juga ingin harga tanahnya dibayar dengan harga yang layak. Kita sangat mendukung proyek Bendung Bener. Akan tetapi proyek pembangunan Bendung Bener ini diharapkan juga mensejahterakan warga terdampak Bendung Bener, sesuai dengan apa yang mungkin diharapkan, bahwa pembangunan Bendung Bener ini untuk kemakmuran masyarakat. Jadi kaitannya dengan Master Band, masyarakat terdampak Bendung Bener ini, bahwa ketika nantinya pembangunan ini sudah selesai, bisa membawa kemaslahatan untuk kita bersama, sesuai dengan apa nama dari Master Band, yaitu ile oh ile, ilang lemai ojo ilang rezekine. Master Band juga ikut berperan memberikan masukan atas Perbub Tanam Tumbuh, di mana saat itu masih menggunakan Perbub Tanam Tumbuh dari Kebumen. Master Band atas dukungan anggota DPRD Dapil 6, khususnya Muhammad Abdullah dan Rohman, berjuang keras agar Perbub Tanam Tumbuh dapat segera ditandatangani. Proses bagaimana lahirnya Peraturan Bupati nomor 77 tahun 2020 tentang nilai tanam tumbuh terhadap lahan-lahan yang terdampak Bendung Bener. Masyarakat sebetulnya sudah mengusulkan melalui kami yang ada di DPRD, kemudian DPRD juga sudah berkali-kali mengkomunikasikan saat itu dengan Bupati Pak Agus Bastian untuk menerbitkan sebuah peraturan yang bisa menjadikan dasar bagi penilai untuk menilai seberapa sih harga tanaman yang ada di lahan-lahan masyarakat itu. Tetapi kemudian usulan itu cukup panjang, belum ada hasilnya. Baru kemudian ada titik terang itu ketika saat itu Bupati dan Wakil Bupati kita itu nonaktif dikarenakan mengikuti kontestasi pilkada. Karena dua-duanya mengikuti kontestasi pilkada, maka ditunjuklah PJS Bupati di Projo yang saat itu dijabat oleh Ibu Yuni Hastuti. PJS Bupati saat itu menyampaikan, menginformasikan ke saya bahwa draft tentang Perbub Tanam Tumbuh sudah sampai di mejanya, sudah beliau baca dan itu realistis, apalagi beliau menyampaikan bahwa saya ini adalah sarjana pertanian yang sangat paham terhadap nilai-nilai keekonomian terhadap tanam tumbuh dan sebagainya. Tetapi karena PJS itu tidak dapat menandatangani peraturan bupati sebagaimana bupati definitif, maka yang bersangkutan harus minta izin terlebih dahulu pada Menteri Dalam Negeri. Lalu setelah surat dari Kementerian Dalam Negeri turun, PJS Bupati menandatangani peraturan Bupati nomor 77 tahun 2020 tentang nilai tanam tumbuh untuk PSN Bendung Bener. Nah, inilah kemudian yang dijadikan bahan, yang dijadikan sumber oleh tim operasial KJPP untuk menilai tanam tumbuh yang ada di sana. Proses perjalanan panjang perjuangan masyarakat itu, apalagi ini mewakili banyak orang dan membersamai ribuan orang, tidak mungkin kalau mereka itu tidak ada yang mengkoordinir. Tentu mengkoordinir soal komunikasinya, koordinasi
keselamatan di jalan dan lain sebagainya, mau tidak mau harus dibentuk yang namanya koordinator. Nah, saat itu kemudian muncul koordinator dari berbagai desa. Dari 7 desa itu masing-masing desa ada korlapnya atau koordinasi atau koordinator lapangan. Jadi tiap-tiap desa ada korlap, koordinator lapangan yang mereka nanti akan menjembatani arus informasi dari kami atau dari mana yang disampaikan kepada warga. Nah, ILE itu sebetulnya juga sekaligus mengingatkan masyarakat. Nanti Anda kalau menerima uang ganti rugi dipergunakan sebaik-baiknya supaya kamu tidak kehilangan mata pencaharian. Peran dari Master Band hanya mengkoordinasi keinginan masyarakat. Pendamping hukum juga diberikan ruang untuk mendampingi kasus Pak Maksum secara hukum. Tepatnya akhir tahun 2019. Waktu itu beberapa warga, khususnya warga terdampak Bendungan Bener, datang ke kantor saya, kantor Hias Negara SA dan rekan. Warga menceritakan kronologi di mana pada saat musyawarah di Bukit Pesek 9 Desember 2019, warga tidak diberikan ruang untuk berpendapat atau sosialisasi terhadap warganya yang di rumah berkaitan dengan harga, karena menurut warga nilai ganti rugi tersebut terlalu murah, antara 53.000 sampai 63.000 per meter. Perjuangan Master Band dalam mengawal hak-hak warga terdampak masih akan terus berkobar hingga keadilan itu betul-betul tegak di atas proyek strategis nasional Bendungan Bener.